Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab 3. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu sudah kita bahas bentuk-bentuk kedaulatan, kemudian apa saja sifat-sifat kedaulatan, kemudian apa pengertian kedaulatan itu sendiri dan macam-macam teori-teori kedaulatan. Hari ini kita akan lihat bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan yang kita sebut dengan kedaulatan rakyat. Nah, sebelum amandemen Undang-Undang tahun 1945, bab bentuk dan kedaulatan itu terdiri ada satu pasal, yakni pada pasal 1 dengan ayat 1 dan ayat 2. Nah, di sini digambarkan bahwa pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NRI tentang tahun 1945, di situ ditegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Itu dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat itu diubah menjadi menurut Undang-Undang NRI tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan undang-undang itu membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Nah, ini diartikan ada hal yang harus kita ingat. Perubahan ketentuan pasal 1 ayat 2 yang dilakukan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat. Nah, ini pengukuhan tersebut dapat terjadi karena pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh satu lembaga dengan kita sebut dengan MPR, tetapi melalui cara-cara dan berbagai lembaga yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, amandemen atau perubahan itu menunjukkan perubahan gagasan yang mendasar mengenai kedaulatan rakyat, yang mengenai pihak sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang supremasi atas kekuasaan tertinggi. Nah, dalam rumusan sebelum amandemen tadi, kita tahu bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Praktik tersebut justru dikhawatirkan karena mengaburkan tentang kepahaman kedaulatan rakyat yang menjadi perubahan kedaulatan rakyat itu sendiri. Nah, mana prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia? Nah, prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi menurut JBJM 10 Birge, adanya prinsip ada negara hukum dan demokratis, yakni yang berjalan beriringan dengan munculnya istilah negara hukum yang demokrasi. Apa saja prinsip negara hukum? Nah, kalau menurut tokoh bernama, nah di sini digambarkan prinsip-prinsip hukum menurut JBM 10 tadi, nah itu demokrasi yang berdasarkan hukum. Kemudian prinsip negara, kita tahu
adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita tahu bahwa ada prinsip dari negara hukum yang demokrasi menurut JBJM tadi, ada yang disebut dengan prinsip asas prinsip negara hukum asas legalitas, yakni pembatasan kebebasan warga negara berdasarkan undang-undang, jaminan dan tindakan yang tidak benar juga berdasarkan pada undang-undang. Kemudian perlindungan hak asasi manusia. Kemudian prinsipnya harus keterikatan pemerintah pada hukum. Prinsip monopoli paksa pemerintah untuk menjamin penegakan hukum dan pengawasan oleh hakim. Nah, prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri adalah perwakilan politik dalam artian kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh Badan Perwakilan Rakyat. Nah, prinsip pokok demokrasi yang berdasarkan hukum. Nah, di sini digambarkan ada menurut tokoh Jimmy Asidik, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum mengandung 4 prinsip pokok. Pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Kemudian adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. 3, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Keempat, ada mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Nah, ini menurut namanya J.J. Rosna. Berdasarkan Undang-Undang NRI, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia itu sendiri tadi digambarkan juga bahwa keempat prinsip pokok dalam demokrasi menurut Jimmy tadi di lembaga ada pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan, adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak, dibentuklah lembaga peradilan yang khusus, adanya mekanisme, kemudian dibuatkannya konstitusi dan peraturan dan pengakuan terhadap asas legalitas atau dua prodeks yang ada. Nah, kita harus ingat bahwa prinsip kedaulatan negara Indonesia berdasarkan undang-undang. Pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Nah, ini sesuai dengan undang-undang pasal 1 ayat 1 NRI tahun 1905, jadi 45. Jadi negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang bentuknya republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ini sama prinsipnya kita tahu bahwa di dalam kedaulatan demokrasi, nah, di situ digambarkan kedaulatan rakyatlah yang mempunyai wewenang tertinggi dalam undang-undang. Kemudian negara Indonesia adalah sebuah negara hukum. Tadi dikatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, ini sesuai dengan undang-undang yang tercantum pada pasal 1 ayat 2. Kemudian anak-anakku sekalian, selain daripada itu, prinsip kedaulatan negara Indonesia itu sendiri adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 3 tahun 1945. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan yang namanya DPR. Apalagi di era sekarang, ini pada pasal 7C Undang-Undang NRI tahun 1945. Pagi sekarang kita lihat bahwa pemilihan anggota dewan pun dipilih oleh
oleh rakyat secara langsung. Kemudian menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, ini sesuai dengan undang-undang pada pasal 17 ayat 2. Terakhir, berdasarkan prinsip kedaulatan negara Indonesia bahwa MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang yang tercantum pada pasal 3 ayat 3. Nah, dari beberapa prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia yang kita lihat ini membuktikan bahwa peran dan prinsip sebuah negara menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Nah, dari beberapa prinsip-prinsip yang ada itu tadi pun setiap tokoh mempunyai keperbedaan, namun dalam hal ini sebagai satu hal yang harus kita ingat bahwa pokok pikiran demokrasi yang berdasarkan hukum pun di dalam sebuah negara menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, jadi kesimpulannya bahwa bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia itu tercantum di dalam undang-undang baik dari pasal 1 sampai pasal-pasal yang lainnya. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu berikan untuk hari ini. Minggu depan kita akan melihat dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima dan baik. Demikian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup pelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.